Halo, sahabat khotbah. Jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Like Things. Bersama dengan saya, Lina. Saya Erin Sinaga. Ya, kita kembali akan membahas teks-teks leksionari untuk minggu ke-9 setelah Pentakosta, ya, Rin. Apa aja nih, Rin, Iya Kak, teksnya? teksnya dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12, Mazmur 119 ayat 129 sampai 136, lalu Roma 8 ayat 26 sampai 39, dan Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan 44 sampai 52. Itu Kalina. Oke, nah ada apa aja nih yang kita bisa highlight, yang bisa menjadi ide-ide khotbah atau ibadah pada minggu ini? Baik, jadi kalau saya lihat keseluruhan teks ini gitu ya Kak, dari 1 Raja sampai Matius, saya mau mengatakan bahwa jadi anak Tuhan itu tuh enak banget gitu loh. Kenapa? Yang pertama kita lihat dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 Hmm, sampai 12. Eh, Pertama kali saya bacanya ini saya belum ngeh kalau ternyata ini tuh mimpinya Salomo ya kan. mm-mm, Nah, terus pas baca kedua kali, oh ini mimpinya Salomo kayak gitu ya kan. Apa itu namanya ketika Salomo di Gibeon gitu ya. Dia bermimpi pada waktu malam hari. Teopani lah ya. Dia apa namanya merasakan mengalami penampakan Tuhan kayak gitu ya. Di mana Allah berfirman lalu menyilakan Salomo untuk meminta permintaan gitu kan. Mintalah katanya apa yang yang mau kamu minta dariku kayak gitu kan. Ini kan keren banget ya, Tuhan ngomong langsung ke Salomo kan, apa yang bisa aku berikan untukmu kayak gitu loh. Nah, apa tuh namanya, dasar dari permintaan Salomo ini ternyata berangkat dari Daud gitu ya kan, mhm. kesetiaan, kejujuran, dan kebenarannya Daud ayahnya kayak gitu ya kan. Nah, bagaimana seperti engkau telah apa namanya memberikan berkat-berkatmu pada Daud kayak gitu ya kan. Nah, sehingga si Salomo sendiri mengatakan sama Tuhan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, katanya kayak gitu kan, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi ini tuh berangkat dari kesetiaan, kejujuran, dan kebenaran Daud, sehingga dia betul-betul dikuatkan gitu ya kan, untuk meminta apa yang bisa Tuhan berikan padanya gitu ya kan. Dan ini amazing banget ya Kak ya. Hati yang paham katanya menimbang perkara Mhm, mhm, untuk menghakimi umatmu yang supaya bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah gitu ya kan. Nah kalau kita mikir-mikir, cobalah kalau seandainya saya yang ditanya, apa yang mau kamu minta dari saya katanya. Ya pasti kita, ya ini dasar manusia gitu ya kan. Pasti kan mau minta apa yang bisa menguntungkan pada diri kita sendiri kayak mhm, gitu ya kan. mhm, Nah, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kehormatan, bahkan dia tidak meminta nyawa musuh-musuhnya. Kalau mau ya kan, saya sendiri kadang-kadang kalau gedek banget gitu, aduh Tuhan, sampai gemes banget kayak gitu ya kan. Nah, gitu ya. Nah, tapi dia enggak kayak gitu loh. Hati yang paham menimbang perkara yang baik dan yang jahat. Karena dia merasa bahwa memimpin bangsa Israel enggak mudah. Kayak gitu. Ia membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, dari mengingat ingatan gitu ya kan Kak. Momen, peristiwa mengingat perbuatan-perbuatan baik Tuhan ini, apa tuh namanya, mendorong Salomo apa namanya untuk bersyukur kayak gitu ya kan. mhm, Dia mhm, di apa namanya, secara nggak langsung dari permintaannya ini yang dia dasarkan pada kesetiaan, kejujuran, kebenaran ayahnya itu tuh untuk eh, bersyukur gitu loh.
kalau nggak gara-gara bapakku, aku tidak merasakan berkat Tuhan. Dia bilang kayak Hmm, gitu ya kan. hmm, Nah, jadi dia bersyukur kayak gitu karena dia mengalami berkat-berkat Tuhan melalui kesetiaan orang-orang yang ada di sekitarnya yang setia pada Tuhan itu sendiri kayak gitu ya kan. hmm, Nah, di sini juga apa tuh namanya? Karena dia mengingat perbuatan Daud ini, dia meminta hikmat gitu ya. Rasa syukurnya itu tuh berilah aku hikmat katanya hmm, kayak hmm, gitu, hmm, hmm. gitulah kan. Ini kan kerendahan hati, menunjukkan kerendahan hati sebenarnya karena dia nggak bisa apa-apa rupanya kalau nggak bersama dengan Tuhannya kayak gitu Hmm, loh. Jadi hmm. kalau menurut saya sih seru banget ya kayak peristiwa mengingat, remember gitu ya kan, mendorong orang untuk bersyukur serta Iya, rendah hati. Nah, kayak gitu. Karena iya, dia ngerasa bahwa aku tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Kayak iya, gitu. iya. Walaupun pada akhirnya kan Tuhan menganugerahkan kehormatan, kekayaan Hmm, seperti yang diminta orang pada umumnya kalau disuruh minta permintaannya nggak sih Kak? iya, betul. Gitu. Jadi ini apa namanya? Sebuah ya inilah berkat itu tadi ya kan menurut Hmm, saya kayak hmm, gitu. hmm, hmm. Iya. Jadi memang menarik sih kalau membahas satu Mm, tiga ini ya, bahwa mm-mm, kalau mungkin kalau saya bisa tambahkan adalah mm-mm, eh, ini sesuatu yang sangat penting ketika ya mengingat itu tadi, ketika mm-mm, seorang memimpin dan dia kenal bukan cuma mm-mm, kenal siapa Tuhannya gitu ya, mm, mm-mm. tetapi dia kenal siapa dirinya. Iya, Itu benar-benar Kak. misalnya ya, Mm, dia tahu bahwa tadi mengingat bagaimana Tuhan sebenarnya menjanjikan tahta untuk Daud mm-mm, dan keturunannya, dan dia menjadi mm-mm, bagian dari janji Tuhan mm-mm. kepada Daud gitu kan ya. Dan juga dia Iya, mengingat eh, Daud ini eh, raja yang baik gitu kan ya, yang setia mm-mm, dan sebagainya. Dan mm-mm, dia mau mengatakan, ini dia, di dalamnya ada kerendahan hati juga. Dia mau mengatakan, kalau bukan Tuhan, mm-mm, kalau bukan ayahku, aku nggak mm-mm. mungkin mendapatkan Iya, kedudukan atau kekuasaan ini. Jadi dia iya, kenal dirinya siapa dirinya. benar, Kenapa? benar. Karena kalau kita lihat, memang secara garis keturunan dia Mm-mm. kan bukan Belum. yang sulung kan, dan Iya, juga bukan bukan dari pewaris. istri, betul, Iya, yang betul, istri betul yang Kak. memang menjadi pewaris gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Dan kalau dia mendapatkan posisi sebagai raja Israel mm-mm, menggantikan Daud, karena itu mm-mm, kenapa dia mengatakan ini bukan karena aku gitu. mm-mm. Tapi karena Betul Kak. Tuhan yang memberikan, mengingat janji kepada ayahnya ya, kepada Mm-mm. bangsa, dan aku meneruskan itu. Jadi ini Iya. sangat penting sih melihat kedudukan jabatan ya sebagai Mm-mm. sesuatu yang betul ini merupakan, mungkin di dalamnya ada usaha ya, ada prestasi Iya, kita. betul Kak. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana melihat bahwa kedudukan, jabatan, kekuasaan ini adalah yang disebut sebagai anugerah, sebagai titipan, Mm-mm. sebagai kepercayaan dari Mm-mm. Tuhan gitu ya. Iya, Nah, benar. ini yang para pemimpin harus kita akui suka lupa ketika sudah Iya. ada pada posisi atau kedudukan tertentu begitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Yang kedua adalah tadi yang saya bilang, Salomo itu sadar sekali siapa dirinya ya. Mm-mm. Dan ini ditunjukkan juga dengan kerendahan hati. Dia mengatakan bahwa engkau tahu bahwa aku ini masih muda dan Mm-mm. aku Benar. harus memimpin bangsa yang begitu banyak gitu kan. Mm, benar Kak. Eh, Dia tahu kemampuannya, ya. Mm-mm. Sekaligus dia Benar. tahu kekurangan, kelemahannya. Ya, bayangkan masih muda Mm-mm. harus memimpin bangsa, dan dia adalah istilahnya eh, punya ayah yang punya nama besar, punya prestasi besar, Mm-mm. begitu kan ya. Betul, Maka betul. bisa jadi ketika itu jatuh
kemudian kekuasaan itu jatuh ke tangannya, bisa jadi mm-mm, rakyat pertama menaruh harapan besar buat sama dia, mm-mm, atau mm-mm, sebaliknya mm-mm, membandingkan, mm-mm. sama nih, gitu kan ya. Iya, Eh, Kak. iya, dan dia tahu kemampuan sekaligus dia tahu, dia kenal kelemahannya. Karena itu Mm-mm, kenapa dia tidak meminta sesuatu yang ini yang sangat penting adalah mm, dia meminta sesuatu yang memang dibutuhkan, bukan cuma untuk dia, ya, tetapi mm-mm. untuk rakyat yang dipimpin. Betul. Ini ya, jadi bukan semata-mata oh ini demi keuntungan, karena itu kan dia tidak minta Iya. kekayaan, dia tidak minta Heeh. kehormatan Hormat. gitu, Iya, tetapi benar. dia minta bisa menimbang, diberikan hati yang bijaksana untuk menimbang kalau ya bicara Mm-mm, soal yang baik dan yang jahat berkaitan dengan hukum, karena mm-mm, kan raja eh, ya itu ya eh, mm-mm. terkait dengan hukum, bagaimana dia memerintah dengan bijaksana. Ya, Iya, benar, Kak. itu. Jadi bukan berdasarkan kebutuhannya. Heeh. Betul, Tapi dia untuk butuh, orang lain tapi ya. iya, dia lebih Mm-mm. pada kebutuhan rakyatnya. Iya, betul. Ini yang menurut saya ini penting sih ketika kita bicara tentang wajah hukum kita ya Iya, di Kak. negara kita, yang terus terang sulit sekali untuk melihat sebenarnya hukum Mm-mm, kita tuh seperti apa sih, mm-mm. gitu. Benar, Lagi kan harus diakui bahwa hukum di Indonesia sekarang lagi carut marut banget, benar, benar ya, banget. baik Mm-mm, negara, gereja. Karena kadang-kadang orang yang berkuasa, ya yang harusnya menjalankan hukum itu, kadang-kadang hukum itu bermain di area mm-mm, siapa yang berhadapan dengan saya, gitu mm-mm, ya. Kalau orang yang dekat, ya kan, kita sulit mm. untuk mengatakan kamu salah kan, ya Iya, harusnya betul. nggak seperti itu, tapi kita akan membela siapa dia. Mm-mm, Tapi terhadap orang yang mungkin kita tidak terlalu dekat dan kebetulan berhadapan dengan masalah gitu kan, kita bisa mengatakan, oh enggak, hukum itu harus mm. diterapkan. Iya, benar. Iya kan? Benar. Jadi apa ya, dualisme hukum itu jadi dipakai kalau untuk menguntungkan gitu. Tapi tidak dipakai kalau itu eh, Mm, ya untuk orang lain gitu kan. iya, benar. Tapi di sini kita lihat ini menariknya bahwa Salomo meminta itu karena dia tahu Mm-mm, kebutuhan, ya, kebutuhan yang paling penting bukan cuma untuk dirinya tetapi untuk benar, Kak. bangsanya, ya, Mm-mm, bagaimana hukum itu diterapkan sebagai mm, seorang pemimpin. mm-mm. Ya itu Iya, kembali karena apa? Karena dasarnya dia tahu bahwa eh, mm-mm. jabatan kekuasaan itu titipan, kepercayaan Betul, dari Kak. Tuhan. Benar. Bukan Benar semata-mata sekali. karena oh ini milik aku, oh ini karena aku yang berhak untuk enggak. Dan Benar. orang memang jatuh kan pada ya pada persoalan-persoalan sulit untuk menjadi bijaksana, ya, Iya, Kalina. ketika Benar. menganggap bahwa kekuasaan itu adalah miliknya dan Mm-mm. bisa berbuat apa aja selama dia Ya, bisa berkuasa kan. iya, betul. Iya, Mhm. benar banget, Kak. Jadi ya memang apa tuh namanya kerendahan hati, mengaku, mengenal diri sendiri itu memang Mhm, penting. mhm, mhm. Iya, Karena ya sebenarnya ya itu juga yang melatih kita sih ya, bagaimana iya. kita berhikmat begitu loh. Iya, jadi Eh, memang relevan banget ini permintaannya Salomo di konteks kita karena memang untuk kita lihat sekarang benar. bagaimana hukum dipermainkan kok, Mm-mm. dipakai Betul. selama itu punya Mm-mm. kepentingan untuk diri sendiri, ya, Mm- atau dipakai untuk menghukum orang, Mm-mm. ya kan? Betul. Kalau memang ya kita tidak setuju dengan orang itu, Mm-mm. dicari-cari aja mana Benar. pasalnya, mana ayatnya, ya kan?
mana ayat Iya, Alkitabnya yang tepat untuk menghukum orang menghukum atau orang. juga untuk membela diri kan? Mm-mm, betul. Gitu. Memanipulasi gitu ya Kak ya. Betul, iya. Karena itu menurut saya Mazmur juga berbicara kan soal tentang hukum ya yang berkaitan dengan Mm-mm, firman. iya, Mm-mm. betul. Karena kalau Karena kita baca mm-mm, Mazmur 119 secara keseluruhan ya dan juga mm-mm, juga yang kita pakai pada minggu ini kan memang ya terus lagi ya pemazmur mm-mm, di ayat-ayat ini bicara tentang bagaimana pentingnya firman, ya kerinduan betul. untuk untuk mendengarkan, melakukan firman, bahkan juga yang Mm, menarik si pemazmur mengatakan dia sendiri menangis ketika mm, ya air mm-mm, matanya keluar ketika kenapa menyaksikan bagaimana firman itu tidak dilakukan. mm-mm, Hmm. benar. Padahal kan firman itu sendiri pemberi terang ya. Iya, Pemberi terang, memberi pengertian pada orang-orang hmm, yang bodoh kayak gitu ya kan. iya, iya, Nah, dan pemazmur ini juga kan apa namanya memperlihatkan pada kita kan bagaimana orang-orang yang memang haus akan firman Tuhan, haus akan penyertaan Tuhan itu di ini kan, di apa namanya, apa ya bilangnya ya, bukan dilambangkan ya, diperlihatkan seperti ini mulut yang menganga itu iya, loh, yang betul, mendapat perintah dari Tuhan langsung kayak gitu, iya, haus kayak gitu ya kan iya, Kak, iya, supaya dia juga meminta Tuhan berpaling padanya untuk iya, mengasihaninya ya kan. iya, mm, eh Bahwa ya aku orang-orang yang mencintai Engkau Tuhan kayak gitu loh. Istilahnya kayak iya. dia berpihaklah padaku. Ya nggak sih Kak? Iya, Kayak gitu loh. betul. Ya, saya membayangkan ini menarik nih kata-kata ini ya kayak orang Iya. melongo terus kayak apa ya? Kayak Heeh, aduh, eh, heeh. eh, pengen banget gitu loh, rindu banget Bener, gitu loh. bener, Sampai bener Kak. kayak kita apa ya, terkesima ya gitu. Mm-mm, Terkesima dengan firman itu gitu. bener. Karena memang peringatan Allah itu tuh ya kayak ajaib begitu ya Mm-mm, kan, mm-mm, mm-mm, gitu mm-mm, loh. mm-mm. Karena kalau ada yang jahat sama kita ya Tuhan itu akan menyertai orang-orang yang mencintai dia kayak gitu loh. Dan Iya. akan membebaskan kita dari ya apa namanya pemerasan kayak gitu ya. Pokoknya firman Tuhan itu terang dan menyinari. Mm-mm, 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 Dan mm-mm. ini nih juga saya lihat di Roma kali nak. Betul. Nah, saya itu tuh terpesona sekali jika Allah di pihak kita. Siapakah yang menjadi lawan kita? Katanya kayak gitu ya Ya, kan. iya. Dia menceritakan pekerjaan Roh Kudus juga kan si Mm-mm. Paulus kayak gitu loh. Dalam kelemahan-kelemahan kayak gitu ya kan. Bagaimana kita harus berdoa kita yang nggak tahu Roh itu menolong bagi kita berdoa pada Allah. Bahkan nah ini lagi Kak menarik banget kalau di apa namanya di Mazmur tadi tuh ya kata-katanya dan ini juga nih kalau menurut saya ya Roh Kudus itu menolong kamu untuk mengucapkan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kamu ucapkan dengan Iya. kata-kata. Mhm. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, saya tuh jadi teringat kayak gini. Saya sering kali gini, Tuhan pokoknya kepalaku nggak sanggup lagi bagaimana memikirkannya terserah padamu lah Tuhan kayak gitu Mhm. Mhm. gitu. Betapa dahsyatnya begitu loh Kak. Makanya tadi di awal saya mengatakan jadi anak Tuhan itu tuh enak banget ya rupanya kayak gitu loh. Segala sesuatu disediakan dengan cuma-cuma, bahkan ada Roh Kudus yang menolong kayak gitu loh ya kan. Mhm. Nah, terus ini juga kan terlihat dari si Salomo itu tadi. Nah, di sini di Roma juga ditegaskan lagi kayak gitu loh. Mhm. Mhm. Karena ini apa tuh namanya Paulus juga memperlihatkan contoh konkret yang betul-betul konkret yang terdapat dalam diri Yesus Kristus kan, kayak gitu loh. Mhm. Mhm. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita gitu kan? Mhm. Kebaikan Allah itu tuh luar biasa gitu loh, dahsyat Iya. sehingga yang mendatangkan kebaikan-kebaikan
dari keadaan apapun yang kita rasakan di dunia ini. Contohnya, yaitu tadi, Mhm. anaknya Yesus Kristus gitu ya kan. Mhm. Apa tuh namanya, eh, hal-hal yang mengerikan dia hadapi, harus mati di kayu salib, kayak gitu ya kan. Tapi dengan kebangkitannya, kebaikan-kebaikan itu loh, terjadi, dan bahwa di sini memperlihatkan bahwa Allah itu setia. Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan Mhm. bagi ciptaannya. Kayak Mhm. gitu kali. Nak. Iya, jadi memang kan dari ke minggu ya yang lalu kita membicarakan terutama minggu lalu dan ini sambungannya ya. Paulus Benar. secara khusus bicara soal penderitaan, kan? Mm-mm. Penderitaan umat ya, eh, dan dia mengingatkan lagi sebenarnya meneruskan ketika penderitaan itu membuat umat tidak lagi mampu untuk mengatakan bahkan menerjemahkan apa yang dialaminya gitu ya kepada Betul. Tuhan karena Mm, begitu beratnya, maka Paulus mengingatkan ada roh ya yang mm-mm. berdoa bagi kamu ya. Mm-mm. dan Mm-mm. dan ini dia yang menariknya adalah ketika kemudian Paulus mengatakan bahwa eh, roh yang menolong itu yang memampukan kita untuk percaya bahwa ada Allah yang bekerja. Mm-mm. Ya, ada Betul. Allah yang bekerja, turut bekerja dalam Mm-mm. segala sesuatu ya. Bahkan Mm-mm. ini mau mengingatkan tentang bagaimana pekerjaan Allah itu sometimes beyond our expectation ya. Jadi Mm-mm. melampaui apa yang kita pikirkan, apa Benar. yang ekspektasi kita ya terhadap keadaan, kondisi dan lain-lain gitu. Nah, inilah yang akhirnya kemudian Paulus menutupnya dengan kalau ada roh yang Mm, menolong kita untuk bertahan, dan mm-mm. ada roh yang membuat kita percaya, ada pekerjaan Mm-mm. Allah ya yang Mm, melampaui apa yang kita pikirkan dan dia mm, turut bekerja, melakukan segala sesuatu, bahkan juga bekerja menerima ya apa yang mm, terjadi. Maka mm-mm. sebenarnya Paulus gongnya nih ya istilahnya gongnya dia mau mengatakan karena itu tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Benar. Ya, Betul, Kak. dia memberi kekuatan sebagai Mm, manusia pasti ada mm-mm. ketakutan, ada kegelisahan ya. Maka Mm-mm. ketika semua itu sudah, Paulus mau mengatakan nggak ada lagi yang perlu ditakuti. Karena apa? Karena ada Allah Iya, betul. yang setia, Allah kasih Allah yang tidak akan Mm-mm. apa ya membuat kita tidak akan terpisah dengan kasih Allah itu ya. Kasih Allah itu. Walaupun mungkin di dalam dunia dunia umat ya, eh, Mm-mm. ya persekusi, Benar. kematian, keterpisahan dengan orang-orang yang dikasihi itu terjadi gitu ya. Mm-mm. Tapi itu semua katakan bahwa mungkin Mm-mm. ya umat akan menghadapi dan mengalami itu. Tapi yang pasti Mm-mm. mereka tidak akan kehilangan kasih Allah, pendampingan Allah ya. Mm-mm. Bukan Betul. berarti penderitaan itu lenyap begitu saja, enggak. Tetapi di tengah Mm-mm. penderitaan itu Allah juga ada. Dan ini Bekerja. menurut saya sih menarik juga kalau kita coba mengkaitkan tadi ya apa Salomo ya tentang Mm-mm. eh, hukum menimbang hukum ya. Apalagi Mm-mm. kan juga Paulus bicara tentang roh itu memberikan hati nurani ya, untuk Mm-mm. mendengar hati Benar. nurani ya. Dan Benar. ini berkaitan dengan hukum kan. Bicara soal Mm-mm. hukum itu kan juga dibutuhkan sebenarnya hati nurani ya. Di mana mendengar Allah Iya. sumber kebenaran itu berbicara gitu. Mm-mm. Nah, Benar. ini yang sebenarnya dimiliki oleh oleh kita ya bahwa kita Mm-mm. Allah itu berbicara melalui hati nurani, melalui roh yang ada pada kita Mm-mm. kan, Roh Kudus Mm-mm. itu. Ya. Mm-mm. Dan ini sesuatu yang penting ketika kita bicara tentang hikmat, Mm-mm. menimbang kebenaran, Betul. ya, Benar. kesalahan, apa yang harus Mm-mm. dilakukan dan dikerjakan. Dan menurut saya Mm-mm. penegasan yang Paulus katakan bahwa
eh, apa yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah? Mm-mm. Peperangan, pemerintah, apa? Mm-mm. Enggak ada gitu. Kan Bener. kadang-kadang gitu ya, ketakutan Mm, kita untuk berkata benar, berbicara mm, benar, sekalipun mm, mungkin berbeda gitu ya dengan kebanyakan orang, ya mm. ketika kita bicara tentang bagaimana hukum kasih itu terjadi, kan ketakutan kita adalah dikucilkan, Bener. dianggap salah, Iya. dipersekusi gitu kan ya dengan berbagai cara. Akhirnya kita ya ikut arus dan lain-lain. Tapi di sini menurut saya Roma ini mau menegaskan sebenarnya eh, pertimbangannya adalah ingatlah bahwa kamu tidak sendirian gitu. Mm-mm. Sekalipun mungkin akan ada banyak hal yang kita menderita karena mau Mm, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, hukum Tuhan mm-mm. itu. Iya, Iya. betul kali nak. Mhm. Jadi memang apa tuh namanya? Ya, hati ini memang harus senantiasa dijaga lah ya. Mhm. Mhm. Karena memang dari sanalah terpancar semuanya kan katanya kayak gitu ya. Termasuk yang Iya. kayak kakak jelasin tadi gitu. Mhm. Mhm. Bagaimana kita menggunakan hukum dengan hati yang baik. Ya, pekalah PK ya terhadap suara hati kayak gitu. Mhm. 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 Nah, lalu Matius 13 ini sepertinya memang kayaknya ini udah 3 minggu berturut-turut perumpamaan terus ya Kalina ya. Iya, iya. Mhm. Eh, eh, ini kan perumpamaan kerajaan sorga itu kalau kali ini kan biji sesawi, ragi, harta dan Iya, pukat. 5 sekaligus. Eh, eh. Satu lagi apa ya? Biji Eh, sesawi, Biji ragi, sesawi, ragi, harta, harta, mutiara, dan mutiara. ikan. Mm-mm, dalam pukat itu ya. Mhm. Nah, gitu. Jadi eh, kalau saya sendiri sih nanti kakak inilah perjelas lebih dalam ya kan bahwa kerajaan Allah itu tuh sebenarnya tersembunyi ya, tidak terlihat. Tetapi Mhm. kita disuruh mencari hikmatnya itu kayak gitu loh. Mhm. Mhm. Belajar dari biji sesawi, ragi, harta, yaitu mutiara, pukat kayak gitu kan. Hal-hal yang tersembunyi, biji sesawi yang kecil kayak gitu loh Kak. Tetapi memberi inilah, memberi kehidupan kayak gitu ya kan. Mhm. Itu juga dengan ragi yang tidak kelihatan kayak gitu ya. Tapi Mhm. dia bisa apa namanya mengubah kayak gitu ya kan. Mhm. eh bekerjanya ragi di tepung kayak gitu ya karena itu kan menawarkan hal-hal yang di luar perkiraan kadang-kadang ya apa yang terjadi di dalam dunia ini gitu kan dia diam tidak terlihat padahal dia bekerja gitu kan melakukan Mhm. fermentasi kayak gitu Mhm. loh Mhm. ada proses yang dilalui kayak gitu ya Mhm. kan Mhm. apa tuh namanya harta, harta karun kayak gitu ya kan. Mhm. Baru mutiara yang harus dicari kayak gitu ya kan. Terus apa tuh namanya ya kita dipanggil untuk memegang dan menghormati yang baik ataupun hal-hal yang lama dianggap baik kayak gitu loh. Seperti Mhm. koin yang sangat berharga itu ya kan. Kalau Iya. dia satu sisinya rusak, dia nggak punya lagi nilai kayak Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. gitulah Kak. Kakak mungkin bisa Iya. apa namanya perdalam menolong untuk memperdalamnya. Iya, jadi menurut saya Matius ini menarik kalau kita mau kaitkan tentang bicara soal hikmat gitu ya, Mm-mm. bicara Mm-mm. tentang bagaimana memahami pekerjaan Tuhan dalam hidup Mm. ini gitu ya. Iya, Karena betul. ini seolah-olah mengatakan ini yang sekarang di dalam Matius ini nilai sesuatu yang memang real, hikmat yang Iya, dicari gitu kan. mm, bener. Karena 5 perumpamaan ini memang semuanya menunjukkan apa yang tersembunyi. Itu pertama-tama. Mm-mm. Ya, Iya, betul. eh, biji dari biji kita nggak pernah tahu kok bisa jadi pohon besar, gitu kan ya. Ada yang Betul. tersembunyi. Lalu Mm, ragi.
ya, dari Mm-mm. ragi lalu dicampur dengan adonan jadi Mm-mm. jadi hasil Bisa. ya kue yang ya Mm-mm. roti lah, kue lah gitu ya, Mm-mm. yang nggak tahu nih cara kerjanya gimana kan gitu. Mm. Terus Bener. juga harta karun, mutiara Mm-mm. itu mesti Mm-mm. ditemukan dulu kan gitu ya di yang Bener. tersembunyi. Dan termasuk Betul. juga ikan, ya kan, ya udah Mm-mm. tebar jala aja, mau dapatnya kayak apa, mau yang baik, yang ikan yang baik Mm-mm. atau ikan yang buruk Mm-mm. sama-sama terambil gitu. Jadi Mm-mm. memang ini bicara tentang kerajaan Allah dan disinilah sebenarnya eh, menariknya Matius ini mau mengatakan kerajaan Allah itu tersembunyi dan kita harus menemukannya betul tadi. Ya. Bener. Dan saya Betul. ada seorang penafsir yang mengatakan ini luar biasa nih, 5 perumpamaan ini menyangkut Mm-mm. apa ya, holistik hidup manusia mulai dari apa agrikultur, ya, Mm. pertanian, lalu juga area domestik, ya kan, ragi Iya, itu, bener. lalu Iya. juga area bisnis ini, orang yang menemukan harta Bisnis, karun, bener. lalu menyimpan, lalu Mm. menjual semua miliknya, gitu kan, lalu menemukan Bener. kembali, gitu kan, ini Iya. kan hitung-hitungan ya bisnis begitu, dan ikan Bisnis. ini area area laut dan lain-lain gitu ya. Penafsir ini menarik juga. Mm-mm. Penafsir ini area Mm-mm. bagian dalam istilahnya komplit hidup manusia begitu. Ya, kalau bicara Betul. tentang Heeh. persoalan pergumulan dan dia mengatakan Mm-mm. bahwa inilah sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan sesuatu yang real dalam hidup manusia gitu. Bahwa Iya, bener. eh, pekerjaan Allah itu ada di mana-mana. Nah, mana? Bener. Ya, misalnya aja dari biji sesawi dan Mm-mm. biji sesawi yang kemudian menjadi pohon yang besar, ya, Mm-mm. yang tidak terduga. Ya, penafsir ini Mm-mm. mengatakan di sini kita belajar bahwa kerajaan Allah yang tersembunyi itu memperlihatkan bahwa Allah bekerja melalui proses dari yang kecil lalu Kecil. kemudian menjadi besar. Ya. Mm-mm. Bener kali, Jadi Nak. sesuatu yang kita dapatkan tidak langsung boom besar Blek. gitu ya, tapi Bener. harus Ada dijalani dari prosesnya. betul, dari yang Iya. kecil, dari yang sederhana, dari keseharian. Di situ kita Mm-mm. melihat bahwa ada pekerjaan Allah yang memproses kita. Ya, Mm-mm. jadi ini mengingatkan kita jangan ujuk-ujuk lihat, oh ya udah hasilnya yang besar aja gitu, enggak. Iya. Tapi mau Betul. mengajarkan dari yang kecil, dari yang sederhana, tapi bagaimana Tuhan memproses hidup hidup kita gitu ya. Iya kali, Nak. Lalu dari ragi, misalnya dari Mm-mm. ragi itu juga penafsir ini mengatakan ragi itu mau menunjukkan sebenarnya kita belajar cara Allah mentransformasi hidup. Ya. Bener. Dari Iya. yang kelihatannya kan nggak apa ya, kalau ragi dicampur sama adonan nggak serta-merta langsung bem kelihatan hasilnya. Kita harus nunggu, Bener. ya kan? Tunggu dulu. Ya ini Iya, yang suka masak nih diistirahatin Erin. dulu. Yang suka buat Iya. kue-kue nih gitu kan ya. Heeh. Dia harus ada Mm-mm. waktu kan. Terus Heeh. tiba-tiba yang kelihatannya mungkin saya pernah sih buat roti ya Rin dan memang gagal Mm-mm. sih. Katanya ini bantet kayaknya gitu ya. Kelihatannya gagal tapi ternyata eh, enggak gitu loh. Mm-mm. 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 Bisa ada hasilnya. Nah, ini transformasi hidup ya. Bagaimana cara Iya, Allah benar. sebenarnya mengubah hidup manusia ya. Dari mungkin Mm-mm. hidup kita, ya kita bisa gagal, kita bisa Mm-mm. melakukan kesalahan. Mungkin kita merasa bahwa, wah hidup saya sudah Mm-mm. sudah habis gitu. Mm-mm. Tapi Betul. tapi akan terjadi transformasi hidup itu. Maka kalau kalau kita masih bisa bertahan sampai hari ini gitu ya. Mm-mm. Maka Mm-mm. sebenarnya ini menariknya bahwa jangan bilang, oh sudah hidup saya berakhir, enggak. Mm-mm. Allah tidak, selama Allah belum mengatakan selesai, berarti ya, Iya, betul. transformasi itu bisa terjadi. Mm-mm. Ya, ini lalu kemudian Mm-mm. bicara tentang apa namanya harta karun dan juga kaitannya dengan mutiara gitu. Yang menariknya Mm. adalah kan udah ketemu harta karunnya, udah ketemu mutiaranya, terus Mutiaranya. kemudian
mereka ini menimbun lagi, lalu mm, menjual harta mm, miliknya untuk mm, untuk mendapatkan yang mm. tersembunyi ini gitu ya. Eh, Iya, Menafsir ini menarik sih menurut saya. Ini bicara tentang bagaimana eh, menggali sebenarnya mm, apa yang tersembunyi yang Allah kerjakan juga mm. memerlukan usaha ya, keberanian Iya, untuk mm. mengubah hidup kita, Iya betul kali ya nak. kan? Mm, Ketika ini dia, ketika mungkin kalau saya bayangkan pekerjaan Allah itu berbeda gitu ya, mm, dengan apa yang mm, kita mimpikan, dengan apa yang mm. kita kita ya inginkan gitu. Tapi kemudian kita tahu bahwa ini ada yang Allah kerjakan gitu ya. Jangan-jangan memang kita harus harus bersedia untuk mengubah hidup kita. Bener. Ya, ada upaya juga untuk oke, saya mengubah arah hidup saya mengubah Mm, semua yang terjadi dalam hidup saya dan mulai mengarahkan pada apa yang berharga bener yang kak. Allah anugerahkan gitu. Mm, Kadang-kadang kan memang harus kita akui bahwa sulit ya untuk sulit. mengupayakan atau mengubah arah hidup kita, pandangan kita yang selama itu, kebiasaan kita yang udah begitu gitu kan. Mm, mm. Tapi untuk mendapatkan apa yang berharga dari Tuhan, kadang-kadang memang kita harus Memang bersedia harus kayak gitu. untuk mengubahnya gitu. Ada Mm, keberanian untuk mengubah itu gitu. iya kak. Maka itu Mm, menurut saya doa Serenity Prayer itu selalu menggema ya. ya, untuk soal ini Mm, ya, mm, memberikan ya apa namanya kedamaian untuk mengetahui apa, untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah ya, iya, bener. keberanian untuk melakukan apa yang bisa aku Iya. Mm, ubah, dan wisdom, mm, mm. kebijaksanaan untuk membedakan keduanya kan, ini menjadi sangat Iya, penting gitu. Dan yang bener. terakhir yaitu soal ikan, Ikan. ini Mm, juga mengingatkan kita pada eh, perumpamaan yang sebelum-sebelumnya ya. Kadang-kadang memang kita membutuhkan waktu, ya, waktu mm, untuk ya pada waktunya Tuhan bekerja untuk melihat begitu ya, ini yang baik, memisahkan ini yang baik dan ini yang buruk gitu. mm, mm. Ada Betul. waktunya Tuhan gitu. Bagaimana kita menunggu waktu itu tiba ya, Mm, untuk mm. memproses ya, hidup kita, untuk melihat sebenarnya eh, yang baik dan yang buruk ya ini. Ya, itu Larin. Eh, Banyak juga ya. semoga menolong ya Kalina Iya, betul. bagi sobat khotbah. Betul, banyak sekali ide-ide khotbahnya Banyak sekali. sebenarnya. Ya, Mm-mm. iya. Terima Selamat kasih persiapan. para sahabat yang tetap setia mendengarkan. Selamat persiapan dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.